Perhentian adalah kekuatan. Di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari, ayat ini mencatat bahwa Marta telah melakukan banyak hal, tetapi Tuhan berkata hanya satu hal saja yang perlu, tidak banyak. Anda merencanakan ini, merencanakan itu, melakukan ini, melakukan itu, seolah-olah telah bekerja begitu banyaknya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang perlu itu tidak banyak, hanya satu saja. Saudara-saudari, apakah keperluan yang hanya satu ini? Keperluan yang hanya satu ini ialah Kristus yang telah dipilih oleh Maria. Nah, bagaimanakah kita memperoleh keperluan yang hanya satu ini? Caranya ialah dengan tenang, diam di hadapan Tuhan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Maria. Setiap orang Kristen harus bekerja. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Sebab itu kita harus bekerja. Tetapi ketika kita bekerja, di dalam kita sering tidak ada perhentian. Malahan seakan-akan kita telah melupakan Tuhan. Sepanjang hari sibuk, tidak bisa berdoa baik-baik di hadapan Tuhan, tidak bisa dengan baik-baik juga membaca firman Tuhan. Jerih payah kita, bahkan pelayanan rohani kita, membantu orang lain, semuanya motivasinya adalah untuk Tuhan. Tetapi akhirnya hati kita menjadi kacau, di dalam kita penuh dengan kekhawatiran dan keresahan. Nah, disinilah letak permasalahannya, yaitu banyak hal yang membuat kita lupa akan Tuhan, membuat kita kendur. Tuhan berkata hanya satu saja yang perlu, dan hal itu adalah berhenti di hadapan Tuhan, menikmati Tuhan, dan dipuaskan oleh diri Tuhan. Saudara-saudari, begitulah seharusnya kehidupan orang Kristen. Kita harus rajin bekerja dan tidak boleh malas. Di luar rajin bekerja adalah seharusnya, di luar sibuk tidak mengapa. Tetapi di dalam kita harus ada perhentian. Bagaimana kita memperoleh perhentian yang di dalam ini? Pertama kita lihat di Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara-saudari, syarat pertama untuk mendapatkan perhentian adalah nyatakanlah segala perkara Anda, segala keinginan Anda kepada Allah. Pekerjaan Anda, persoalan Anda, segala kesulitan yang Anda temui, boleh Anda beritahukan kepada Tuhan. Begitu Anda menyatakannya kepada Allah, memberitahukan kepada Allah, maka damai sejahtera Allah akan segera menaungi Anda. Dan yang kedua, yaitu di dalam Matius 11 ayat 29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Syarat pertama adalah iman, dan syarat yang kedua adalah taat, yaitu menerima segala sesuatu. Dengan taat menerima segala sesuatu, maka Anda pasti akan memiliki perhentian. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita percaya bahwa Tuhan sanggup menanggung segala beban dan kesulitan kita. Juga membuat kita mau taat pada semua kehendak Allah atas diri kita, dan mau melakukan semua permintaan Allah atas diri kita. Dan kiranya juga kita semua bisa nampak perhentian hanya dapat diperoleh karena kita percaya kepadanya dan taat kepadanya. Perhentian adalah kekuatan kita. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.